الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ويا عباد الله اتقوا الله وبعد. Jemaah-jemaah yang mulia, alhamdulillah Allah memberi taufik keberkahan kepada kita insyaallah untuk akhirnya kita bisa merasakan dan menikmati salat Jumat di 1 Syawal 1436 Hijriah, dan itu menandakan bahwa kita baru saja mengakhiri saum Ramadan kita yang sudah kita laksanakan 29 hari lamanya pada tahun ini. Kita bersyukur juga karena Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Kita melaksanakan ibadah ini dengan lancar insyaallah. Dan walaupun tadi pagi saya mendapat satu informasi bahwa ada satu jemaah salat Idul Fitri yang masjidnya dibakar oleh masyarakat yang kalau agama susah untuk nyebut agamanya karena daerah ini di Papua. Mungkin saja mereka tidak Kristen, tapi ada juga orang Kristennya, ada juga orang yang tapi lebih kepada saya menduga kuat itu provokasi. Dan uniknya terjadi di saat takbir Id yang rakaat pertama. Kalau info yang tadi nyampe, saya minta kesahihan beritanya, karena biasa kalau sudah begini hoax banyak. Tadi ada yang mengatakan saya jemaah di situ, dan itu pada saat kami takbir ke-7 rakaat pertama. Serangan itu datang, dan padahal di situ ada Kapolres, dikawal oleh Brimob, tapi juga tidak berdaya untuk menghadapi serangan massa, dan akhirnya masjid musnah terbakar dan jemaah tidak bisa melaksanakan sholat Id. Dan situasi ketakutan sampai tadi masih terjadi. Saya khilaf di daerah mananya karena saya dapat kiriman fotonya juga. Tapi biarlah itu sebagai bagian dari bukti kepada dunia bahwa siapa sebenarnya yang punya masalah. Tapi biasanya kalau umat Islam ada satu orang saja nyerang, itu yang dituding umat Islamnya itu. Maka umat Islam akan dibilang teroris, ekstremis. Tapi kalau mereka tidak, nggak ada Kristen teroris, nggak ada Buddha teroris. Padahal Buddha di Myanmar itu sudah habis-habisan. Bukan sekedar tahun ini peristiwa kan momentum yang kita ketemu di Indonesia saja atau di Sumatera Utara. Sebenarnya sudah sekian lama mereka melakukan pembunuhan, pengusiran, pembantaian terhadap umat Islam Rohingya di Myanmar. Tapi tidak ada istilah Buddha teroris. Yang ada istilah Islam teroris, Muslim teroris. Dan ini adalah alamat yang diberikan oleh dunia kepada kita. Saya ingin mulai dari sini khutbah kita bahwa memang dunia tidak pernah mau jujur sama kita, karena kita nggak satu ideologi sama dunia. Ideologi kita tentang dunia diawali dari pesan Nabi bahwa kita di sini cuma mampir. Seenak apapun, sesenang apapun, sesuka apapun. Mirip seperti, walaupun tidak sepenuhnya benar ini, kayak SBY lah. SBY itu kalau ditanya mungkin mau dia 3 kali, 4 kali, sampai mati pun mau jadi presiden. Cuma konstitusi tidak membenarkan, harus 2 kali. Suka tidak suka berhenti. Ya kayak gitulah dunia. Siapa yang mau mati? Tak ada yang mau mati. Tapi ternyata kematian nggak ada nggak ngasih berita dulu dia. Setahun 2 tahun, sehari 2 hari kasihnya kabar besok kau meninggal, nggak ada itu. Bahkan kiamat itu kata Nabi tidak akan terjadi kecuali semua orang menyangka tidak akan ada lagi kiamat.
Jadi baghtatan kalau bahasa Quran itu tiba-tiba. Nah, saya mengatakan kita beda ideologi sama dunia. Islam mengajarkan dunia ini tempat mampir. La'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhur wa takasur lil amwal wal aulad. Itulah dunia. Ya main-main. Yang namanya main-main ada cengnya istilahnya. Ada game over. Atau kayak anak-anak main pergi ke time zone pakai koin. Koinnya mau sebanyak apapun nggak laku di luar, nggak bisa beli bakso itu. Jadi jangan ngumpulin koin. Ngumpulin apa? Saya tidak tahu istilahnya. Tapi kartu-kartu yang kita dapat dari permainan kalau kita menang, tukar di kantor. Bisa dapat boneka, bisa dapat boneka bisa bawa pulang. Tapi kalau koin keluar dari time zone nggak laku. Dia bukan alat tukar di luar. Jadi nggak penting Bapak ngumpulin sebanyak-banyaknya harta atau seperti kita memburu jabatan, kewenangan, kesenangan. Mati selesai. Tak laku lagi. Dan dunia ini tidak mau dibawa ke kubur. Dunia ini tak mau dibawa ke akhirat. Dunia ini ya tetap milik dunia. Jadi semua penuh dengan kepura-puraan. Ecek-eceknya jadi presiden lah dia. Kalau sudah mati, balik lagi jadi hamba Allah. Dan malangnya ketika dia salah paham, begitu dia balik jadi hamba Allah, Allah bilang apa? Kau perasaan kali kemarin. Dah, tak kepeduliin kau di sini. Biar kau tahu dulu. Aku tidak menghormatin orang karena sebab dia pernah jadi presiden. Kuhormatin orang karena takwanya dia. Seorang laki-laki lumpuh, usianya tua, jalan ke masjid selalu tiap, tidak pernah tinggal ke masjid. Presiden tidak pernah ke masjid, mesti lebih dimuliakan Allah laki-laki lumpuh itu ketimbang presiden. Jadi nggak ada hebatnya kau presiden di muka bumi. Dunia itu di mata Allah cuma sebesar sebelah sayap nyamuk. Nyamuk bukan lalat, nyamuk. Lebih ringan lagi sayapnya. Taruh timbangan, tak bisa diukur timbangan karena jauh lebih ringan dari ukuran paling minimal pada timbangan. Apalagi kesenangan dunia dibanding kesenangan akhirat. Itu seperti kau mencelupkan telunjuk jarimu ke lautan dan kau angkat lagi, sisa air yang ada di telunjukmu itulah kesenangan dunia, dan lautan itu adalah surga yang dijanjikan Allah. Maka adalah orang bodoh yang terjebak di situ. Nah, persoalannya tadi saya bilang kita beda ideologi. Kita di sini disebut Nabi Mazra'ah, ini ladang. Ini tempat kerja. Dan hanya orang bodoh saja sudah dikasih karunia harta, ibarat orang betani. Dikasih benih, benihnya disimpan di lumbung, sayang makainya. Kenapa? Karena benihnya unggul. Untuk apa disimpan di lumbung? Ada orang benihnya lebih buruk dari kita, tapi ditanam itu jauh lebih baik ketimbang kita simpan. Bapak sudah dikasih harta banyak, sawit bapak banyak, kebun bapak banyak. Tapi coba bapak bangga-banggaan sama orang bahwa saya punya ini, saya punya itu. Nah pertanyaannya, ada berapa orang susah yang terlindungi karena sebab bapak kaya? Kalau sedikit kali, jadi untuk apa duit itu? Rekening yang bapak simpan itu di bank itu banyak kali, mungkin sudah miliaran. Pertanyaannya, ada berapa anak orang miskin yang bapak santuni sekolahnya? Ada berapa orang miskin yang bapak biayai makannya? Pertanyaan, sedikit kali, nggak ada. Oh, kalau nggak ada, jadi ngapain simpan duit? Untuk apa? Nah itu kalau kita bicara dari ideologi Islam atau dari ajaran Islam. Cuma masalahnya kita sering lari dari sini. Makanya sebulan kemarin itu latihan kita cuma satunya itu, nggak banyak latihan. Latihan apa? Latihan bagaimana kita menundukkan nafsu mengikut apa maunya Allah. Dan saya khawatir kita banyak yang gagal di sini. Karena nafsu kita ini wataknya payah dikendalikan ini. Sama dia asal enak, oke. Dia tidak peduli halal haram, benar atau tidak benar, nggak tertarik dia di situ. Payah diatur, dia ajak tunduk sama Allah kurang mau. Saya nggak usah cerita puasanya lah, cerita sahurnya dulu. Coba ingat-ingat bapak, berapa malam bapak tidak sahur? Coba tanya sama diri bapak sekarang, kenapa bapak tidak sahur kemarin? Mungkin ada alasan yang sudah tahan aku, tak perlu sahur, misalnya aku puasa. Ada yang alasannya ngantuk kali udah. Coba semua alasan bapak itu saya tanya, ada hubungannya sama iman atau nafsu itu? Padahal Allah latih kita sahur itu bukan persoalan makan minum itu. Latihan sahur itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa biasa punya kebiasaan bangun sebelum subuh, dan kita punya kegiatan yang menunjukkan kita orang beriman sebelum subuh. Masa orang cari perut, cari makan saja bisa bangun sebelum subuh?
Sementara kita pingin surga Allah, bangunnya jauh setelah subuh. Nah, ini kan sesuatu yang tidak. Allah latih kita di situ. Dari subuh sampai maghrib ngapain kita? Puasa. Apa yang puasa sebenarnya? Bukan perut. Yang puasa itu nafsu. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Apa maksud puasanya? Belajar untuk hanya mau mengikuti maunya Allah. Itu puasa. Dan itu tidak mudah. Seorang pejabat puasa. Puasa maksud? Ya puasa. Apa yang Bapak maksud puasa? Enggak makan, enggak mikul. Oh, bukan itu, Pak. Bapak sebagai pejabat puasanya Bapak tak boleh lagi bilang kalau mau cepat harus sekian disediakan. Kalau Bapak begitu juga, itu tandanya Bapak tak puasa. Buat izin ini harus sekian. Padahal peraturannya tidak demikian. Bapak minta disuap atau Bapak terima suap, itu tanda Bapak tidak puasa. Bapak menyuap orang supaya orang bisa memberikan apa yang Bapak mau, itu tanda Bapak tidak puasa. Seorang anak gadis keluar rumah dan dia lebih suka memakai pakaian yang membuka auratnya, itu tanda dia tidak puasa. Apa maksudnya? Karena dia tidak menundukkan nafsunya pada maunya Allah. Dan itu berat. Makanya hari raya Idul Fitri ini bisa menjadi hari gagal dan bisa juga hari menang. Kenapa gagal? Karena tak ada perubahan, tak ada. Bahkan coba perhatikan, apa yang paling mudah menghancurkan Ramadan kita kemarin? Ya kita sendiri. Apa yang saya maksud dengan kita sendiri? Nafsu. Coba bayangkan, sudah ada rencana-rencana nafsu yang akan menghancurkan amal kesolehan kita. Apa itu? Bapak yang tahu itu kalau memang Bapak sudah merencanakan itu. Wah, ini sudah tidak ada lagi halangan, sudah free, sudah bebas, sudah bisa buat apa yang aku mau. Padahal ini reborn, kita lahir kembali. Tapi lahir sebagai apa? Harusnya winner, as a winner, sebagai pemenang. Tapi faktanya kita pecundang. Dunia meletakkan kita di bawah kakinya, bukan kita yang meletakkan dunia di bawah kaki kita. Kita kesana kemari melakukan aktivitas yang menunjukkan bagaimana dunia menjadi sembahan kita. Maka Nabi mengatakan banyak orang yang ketika lahir dia hamba Allah, tapi mati dia hamba dinar, hamba dirham, hamba jabatan, hamba kesenangan hidup. Dan ini bisa melanda semuanya. Ustadz bisa kena, pejabat-pejabat bisa kena, apalagi pejabat, apalagi pengusaha, apalagi artis-artis, orang-orang yang populer, semua bisa kena. Dan Allah hanya mengukur bahwa berkah sebuah negeri itu Allah kasih kalau kita bertakwa. Dan itu latihan Ramadan kita kemarin. Dan takwa itu syaratnya ikut maunya Allah. Kan sering kita terjemahkan bahasanya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sama dengan kan ikut maunya Allah itu. Ustaz, kalau ikut maunya Allah rasanya berat juga. Apa yang kau beratkan? Kau pikir Allah nyuruh kau miskin? Kau pikir Allah mau kau tidak berdaya, menjadi pecundang? Allah mau kita jadi pemenang. Bahkan Allah bilang kita ini umat terbaik. Bahkan Allah suruh kita bayar zakat. Tahu kenapa bayar zakat? Karena kita punya duit. Allah tidak paksa kita bayar zakat kalau kita punya duit. Dan kenapa kita punya duit? Karena kita kerja. Dan Allah suka dengan orang yang punya duit, karena dia kerja. Allah tidak suka dengan orang yang tidak berdaya. Coba, apa rupanya yang tak enak jadi hamba Allah? Mengikut peraturan Allah. Yang tak enak, nafsu tak suka diatur. Nah, jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita menjadi hamba yang Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan yang banyak. Kita bisa melaksanakan salat Jumat, dan ini bukan mudah. Mohon maaf sajalah, saya juga bisa bilang diri saya tidak sekali dua terjebak pada hal seperti ini. Mau khotib sekalipun, kadang-kadang khotib di setelnya itu datang. Bagaimana cara bisa begitu nyampe tak lama kemudian azan? Kenapa tidak lebih cepat saja sehingga bisa punya waktu baca Al-Quran? Kita kadang bukan setelan nunggu azan, setelan nunggu khatib turun dari mimbar baru nyampe kita ke masjid. Pertanyaannya, kalau begitu bukankah nafsu kita masih lebih memberatkan kita di luar sana? Nah, itu contohnya itu. Makanya Allah sediakan stok tidak hanya sekedar menang, tapi diampuni, Pak. Karena Allah tahu kita ini gak luar biasa amat ini. Apa yang membuat kita tak luar biasa? Itu tadi, beratnya melawan nafsu kita sendiri. Udah, jangan takut, minta ampun sama Allah. Nah, kira-kira begitu. Ustaz, dosaku banyak. Sebanyak apa? Kalau bicara pengadilan, di BAP dosa kita
dan menutupi semua punggung bumi ini, kata Nabi, sampai ke langit nampak awan itu, sampai setinggi awan itulah BAP kita. Jika kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan, kata Nabi. Lihatlah betapa mudahnya sebenarnya, selama kita minta ampun kepada Allah, ya tidak ada persoalan. Nah jemaah yang mulia, persoalannya adalah tinggal diri kita sendiri. Seakan-akan Allah bilang, kau yang menentukan, bukan aku. Mau kau surga, silakan. Tidak mau kau, tak ada masalah. Jangan kau tuduh aku. Sudah kuturunkan Nabi, sudah kukasih Quran, sudah kukasih Ustadz sama kau. Tidak ada waktu yang aku tidak mengingatkan ini salah, ini benar, dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kau mesti masuk neraka juga, itu salah. Jangan tuduh Allah. Allah tidak berkehendak kita masuk neraka. Allah mau kita masuk surga. Terbukti dari tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang Quran itu menginginkan kita masuk neraka. Tidak ada. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah, di khutbah kedua ini saya ingin mengingatkan apa-apa yang bisa menggelincirkan kita dari dunia. Dunia ini nggak pernah kasih tawaran kecuali paling hebat 3: jabatan, harta, kesenangan. Dalam kesenangan itu bisa macam-macam, bisa perempuan bagi laki-laki. Dan Quran sudah banyak memberikan contoh. Memang kuncinya iman. Ada orang yang cuma jadi raja sajanya. Raja pun rakyatnya separuhnya diperbudak sama dia. Dan kerajaan dia juga bukannya luas-luas amat, tapi ngaku Tuhan dia. Itulah Firaun. Cuma difitnah dengan kekuasaan, sudah tak peduli bahkan mengaku Tuhan. Ada raja yang jauh lebih hebat dari Firaun. Kalau Firaun itu sebagian rakyatnya diperbudak, nah raja yang satu ini tidak. Bahkan dia bukan cuma menguasai manusia, menguasai jin, menguasai binatang, menguasai tumbuhan, bahkan angin pun bisa disuruhnya. Kalau bicara kayanya, luar biasa kayanya. Ada seorang raja, bukan orang kampung, datang ke istananya. Begitu nyampe ke istananya, angkat rok raja itu, raja perempuan. Nah raja yang satu ini bilang apa? Mbak, nggak usah diangkat. Kenapa? Itu bukan air. Loh, jadi apa? Ini cuma lantai terbuat dari dasar mutiara. Lihat. Siapa raja yang saya maksud ini? Sulaiman alaihissalam. Tapi dengan kekuasaan yang begini, harusnya dia yang ngaku Tuhan, bukan Firaun. Tapi apa yang terjadi sama dia sebegitu dia punya kekuasaan luar biasa? Kalimat dia luar biasa. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah kasih. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah. Satu hari raja ini keluar dengan bala tentaranya, ketemu dengan perkampungan semut. Ratu semut bilang apa? Ya yuhan naman udkhulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuk. Kenapa? Sulaiman bisa jadi tidak tahu kita di bawah. Dia dengar karena dia ngerti bahasa. Fatabassama dhahikan liqauliha. Dia pun tersenyum dan tertawa dengan perkataannya. Tapi statementnya selanjutnya apa? Iya, makanya ngerti. Cuma semut jangan petentengan. Enggak, tapi apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kasih aku karunia untuk bisa terus mensyukuri nikmat yang kau kasih kepadaku. Penyakit kita tidak dikasih rezeki kayak Sulaiman. Baru mobil sebiji udah lantak. Baru jabatan kecil udah merasa orang harus tunduk sama kita. Itu penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit orang yang gagal untuk mengedepankan iman ketimbang keinginan nafsunya. Ada baru kaya, sikit saja kekayaan sudah tak bisa dia beli langit. Tapi dia merasa sudah tidak butuh Tuhan dalam hidupnya.
Anehnya orang makin kaya cenderung bakhil. Coba bayangin itu. Dia bakhil, padahal nggak kepake itu. Tapi dia tidak mau kasih orang, dia tidak mau bantu orang. Yang kayak begitu, itu nanti dibuatkan Allah jadi setrika itu hartanya. Masukkan dia ke neraka, digosokkan ke punggungnya. Inilah saat kita bisa melakukan kebaikan. Jadilah hamba Allah yang fitrah. Karena fitrah yang kita maksud di sini spiritual kita yang bagus, Pak. Jangan takut. Kita mungkin pernah mulai dari start yang kotor, jorok, bau. Tapi di sini kita berada pada situasi wangi, bersih. Anak kalau lahir, mau cacat, mau tidak cacat, mau hitam, mau putih, mau pesek, mau mancung, menyenangkan. Senang orang tuanya sama dia. Kalau terjadi cacat, kasihannya berlimpah sama anak itu. Itulah yang terjadi sama kita. Kalau kita ada anak kita mungkin bandel tadi, mungkin waktu kita ucap maaf-maafan, ya baiklah kau nak ya, jangan lagi kau, lihatlah sayangnya berlimpah saat itu. Maka jangan kotori lagi. Dan siapa yang akan mengotorinya? Peluang itu ada pada nafsu kita sendiri. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.